Oke guys, kita mau ke Dieng nih, dari Brebes menuju Dieng. Ini kita jalan dari Brebes ya, menuju Dieng. Nah, ini cukup sepi ya. Ini pas tanggal 1 Januari. Nah, ini kita udah masuk ke jalan utama nih. Udah ke kampung. Terus kita lanjut. Kita patokannya Google Map, nggak tahu nih dari mana nih. Ikutin Google Map aja. Kali ini kita touring 2 motor nih bersama keluarga kita masing-masing. Saya dari Jakarta nginep di rumah kawan, kebetulan ada di Brebes. Perjalanan dari Jakarta ke Dieng ya kita record ya perjalanan tersebut. Nah, perjalanan dari Brebes ke Dieng sekitar 5 jam. Nah, kita berangkat dari Brebes ini jam 10 pagi. Jam 10 pagi, perkiraan jam itu sekitar 5 jam lebih ya. Jangan santai karena kita bawa keluarga. Jadi jangan dipaksain. Kali ini saya bersama Honda Stylo mencoba naik ke Dieng. Buat apa tidak? Nah, untuk perjalanan saya dari Jakarta ke Brebes itu kita berangkat dari jam 10 pagi juga ya. Sampai Brebes itu sekitar jam 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 7 malam. Karena kebetulan waktu kita menuju ke Brebes itu hujan agak lumayan, jadi kita banyak berhentinya. Nah, di situ. Nah, ini kita sudah sampai Jalan Pantura ya. Dari Brebes ini langsung terus ke Jalan Pantura menuju Tegal. Oke, kita dari Tegal menuju Pekalongan, kita mengarah ke kita nggak melalui jalan Batang ya. Kita motong di sebelum Batang, kita langsung belok kanan. Ini jalannya. Kita ikutin Google Map aja. Seperti ini kita jalan menuju ke jalan, udah masuk jalan perkampungan nih, pedesaan dari jalan utama. Terus ikutin jalan ini terus ya. Nanti ada di pertigaan di depan, kita belok kiri terus lanjut ikuti jalan tersebut. Dari sini kita motong jalan nih, menuju jalan utama. Jadi kita ikutin Google Map aja. Terus sampai ketemu pertigaan, kita belok kiri. Jalanan semua sudah bagus ya, dicor semua nih. Rata-rata jalan sudah dicor. Belok kiri ke Jalan Pelita Terus ya 2. kita jalan, nah ini depan nih. Oke, kita
belok kiri, terus lurus sampai ketemu Tetap di jalan Jalan utama. Pelita 2 sejauh 1,5 km. Dari jalan utama kita ambil kanan sedikit, ikuti jalan. Terusnya sejauh 2 kilometer. Nah, ini kita potong. Nah, ini dari sini nih ada lampu ini marka jalan, kita ambil kanan lurus jalan Terus di utama. Jalan Raya Doro, Pekalongan sejauh 2 km. Terus ikuti jalan ini, jalan utama. Ini tanggal 1 Januari ya. Jadi kita ke Dieng itu menghindari kemacetan sebenarnya sih. Jadi pas tanggal 1-nya kita jalan menuju Dieng. Jadi saya itu malam tahun baru di alun-alun Brebes. Nah, ini kita tulis di jalan ini. Terus ikutin terus. Masih bersahabat jalan nih. Belum ketemu tanjakan-tanjakan, tikungan-tikungan yang ekstrim. Ini yang pertama kali saya ke Dieng bersama keluarga. Nah, ini udah mulai masuk-masuk hutan-hutan, tapi masih di jalan utama. Masih ramai. Cuaca udah mulai agak sedikit sejuk ya, karena sudah banyak pepohonan di sini. Beda di Jalan Pantura itu, waduh, panas. Nah, di sini nih. Jalanan cukup indah. Kita nikmati perjalanan ini. Ini pengalaman pertama saya ke Dieng. Belum tahu Medan sesungguhnya nih seperti apa. Kalau cuma lihat di YouTube aja. Nah, ini kita realnya nih. Mau lihat seperti apa jalan menuju puncak Dieng itu. Nah, ketinggian Dieng itu sekitar 2.600 mppl. Wah, lumayan. Kalau dari Jakarta ke Dieng itu, kalau menurut Google Map itu 9 jam 45 menit. Itu tanpa henti ya, naik motor. Karena saya bersama anak istri, jadi kecepatan motor sekitar 60-50 kecepatannya. Ya, kita cari selamat karena kita mau jalan-jalan, mau liburan, bukan mau ngebut-ngebutan. Nah, ini mulai masuk ke dalam nih ya, mulai masuk ke dalam hutan nih, jalanan menuju atas nih, udah mulai agak nanjak-nanjak nih, tapi masih bisa 2 jalur mobil. Terus ikuti perjalanan ini. Untuk info ya, kondisi motor itu harus prima ya, karena kita untuk temui tanjakan turunan nih, kan gitu. Kecuali orang
eh, kampung tersebut. Orang Dieng sendiri mereka sudah biasa dengan medan tersebut. Kalau kita, wow, kita ketakutan, mereka naik motor itu santai aja tuh, karena memang sudah terbiasa. Kalau kita ini kan, wow, ngeri. Nah, jalanan gak semua mulus ya, nggak semua beton, nggak semua mulus, karena sebagian sih 80% atau 90% jalan menuju atas tuh udah mulai bagus. Cuman ini jalan belum beton. Masih ada beberapa jalan itu yang terkelupas ya, jadi agak rusak-rusak sedikit. Kalau di jalan datar rusak sih ya mungkin kita bisa atasi gitu ya. Tapi kalau udah nanjak, jalanan rusak, wah itu sebuah tantangan tuh. Terus turun pun sama. Pada saat kita turun itu, kalau jalannya rusak, waduh, hati-hati, karena yang kita bawa itu ya anak sama istri ya. Yang kita jaga itu ya kita semua lah, terutama mereka. Oke guys, jalan terus menanjak ya. Terus nih, dan nikung naik turun. Ini lagi arah nanjak ke atas. Perjalanan sudah hampir 1 jam, tapi kita belum sampai-sampai. Terus masih cukup ramai ya guys di tanggal 1 Januari 2026. Kebanyakan yang arah turun, ini kita mau naik nih. Kita ikuti mobil di depan tuh. Kita lihat kuat nanjak apa enggak tuh. Pemandangan indah ya guys ya, pohon-pohon pinus kiri kanan. Pokoknya terbayarkan lah lelahnya kita itu dengan indahnya alam itu. Bagus banget. Kita sudah berada di atas ya. Kita ini mau menuju ke 2600 mppl ketinggian dari gunung tersebut. Dari permukaan laut 2600 mppl. Cukup ramai ya guys. Arah yang turun udah mulai sejuk-sejuk, udah mulai dingin-dingin sedikit. Kita terus lanjut. Kalau di kamera ini jalanan sepertinya datar, tapi pada faktanya itu ya banyak tanjakan tuh yang curam-curam. Motor saya ini pakai stylo ya, tanjakan itu gas full ya, 23 segitu tingginya tuh. Padahal gas full sampai 23 km itu kecepatannya tuh. Tapi masih kuat nanjak karena saya bertiga satu motor ini, istri, anak saya sendiri. Ya sekitar 100 kiloan lebih lah. 100 kiloan, 120 kiloan kita tuh bebannya motor untuk nanjak. Ya, terus ya guys, udah mulai di atas kita nih. Video ini nggak saya putus ya, kita full nih. Biar tahu nih jalan medannya ke Dieng seperti inilah, jalan ke Dieng itu. Kita naik ke
hutan, ntar turun di perumahan, seperti itu. Tapi nanti ada di hutan fullnya nanti. Nah, di situ kita agak tegang-tegang.
Oke, cuaca udah mulai agak mendung ya guys, udah gerimis-gerimis. Ini kita udah mulai kena hujan rintik-rintik, makin dingin di perjalanan ini. Perjalanan terus menanjak guys. Terus ini kita nanjak dengan sedikit hawa dingin ditambah gerimis-gerimis. Kalau di kamera nggak kelihatan ya. Oke, kita terus lanjut. Mulai agak sepi di sini jalan karena kita touring ini cuman berdua sama keluarga kita masing-masing. Nah, ini kita ketemu satu nih. Kadang kita naik motor itu sudah mulai agak tegang ya. Tapi kalau kita lihat penduduk setempat santai-santai aja. Itu yang kita bingung kadang-kadang. Apa mereka sudah terbiasa ya dengan seperti ini. Nah, ini agak mulai gelap ya. Ini terus nih nanjak terus nih. Kita nanjak terus nih. Nah, terus jalannya agak banyak yang agak terkelupas. Agak hati-hati karena licin agak gerimis. Nah, di sini jalanan rusak tuh, kiri kanan, udah gitu licin. Nah, ini yang kita agak kesulitan karena beban kita ada di belakang juga. Nah, kita harus pintar-pintar ngambil jalannya ya guys. Aduh, lihat ini ditanjakan ini, di turunan pun sama nanti posisinya. Udah turun, jalanan rusak. Ini jalannya adit. Oke, kita terus lanjut. Nah, ini agak bagus, tapi nggak semuanya rusak ya guys. Hanya beberapa meter, kebanyakannya sih yang bagus. Nah, kita dari atas. Menurut saya ini perjalanan nanjak terpanjang selama saya di naik motor. Turun naik itu sekitar 2 jam. Ini seperti inilah kondisinya nih. Udah mulai mau deket-deket ke puncak Dieng. Kalau kita lanjut. Nah, jalanan terus lurus turun naik. Itu datar. Biasanya kalau habis datar gini dikasih tanjakan. Nah, kita nanjak tuh. Nah, terus nikung. Seperti itulah kondisinya. Jalan ke Dieng. Nah, di sini saya hampir crash nih, hampir jatuh. Karena jalanannya rusaknya parah. Tuh, hampir jatuh kita ya. Karena nggak kelihatan kamera ya guys. Nah, yang istri saya suruh turun dari motor untuk jalan.
untuk biar nggak jatuh. Nah, kita naik dulu nih. Sambil nunggu istri lagi jalan menuju motor tuh. Itu kawan saya tuh. Depan tuh. Pakai NMAX. Karena kita berdua touring nih. 2 motor, 2 keluarga. Masing-masing 2 anak. Oke, kita lanjut. Alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa. Oke guys, kabut sudah mulai kelihatan nih. Ini sekitar pukul 4 sore. Dan cuaca agak mendung, agak gerimis sedikit. Nah, kita terus nanjak nih dari sini nih, terus nanjak nih. Nah, udah nanjak, belok. Nah, terus kita nanjak. Di kamera kabut belum begitu kelihatannya, masih tipis-tipis. Tapi faktanya udah mulai tebal di depan sana kabutnya. Nah, kita terus nih. Lanjut, masih berkelok-kelok. Jalannya nanjak, terus ini nanjak terus nih. Nah, ini ya, di depan sudah mulai kelihatan kabut nah. Nah, di sini tuh. Wow. Wah. Nah, ini di sini nih. Sudah melihatan kabut. Rasanya lelah ini terbayar dengan keindahan suasana alam tersebut. Nah, di sini jalan agak rusak ya, guys. Nah, kita tunggu mobil dulu masuk. Ini agak licin karena memang hujan. Nah, kabut sudah mulai kelihatan. Nah, tuh. Masih bisa 2 jalur ya guys, mobil. Nah, jalannya agak terkelupas ya, jadi nggak rata. Nah, kabut di depan. Yang mulai tebal kabutnya dengan cuacanya mendung. Wow. Sinilah kita nih. Nah, di sini agak rusak di turunan nih. Nah, wah, kabut udah mulai gelap ya. Udah mulai merata. Ini jarak pandang agak terbatas nih. Karena kameranya bisa lihat jauh, kita belum nggak bisa lihat jauh nih. Begitu juga ditambah gerimis. Kita ragu nih mau pakai jas hujan atau tidak. Nah, lihat kabutnya. Wow. Udah mulai sangat-sangat dingin. Entah sudah berapa derajat nih cuacanya. Nah, lampu udah pada nyala tuh, mobil turun. Tapi masih bisa mobil ya, 2 jalur ya guys. Ya mesti punya keterampilan khusus. Jadi kalau yang baru-baru belajar bawa mobil ya harus hati-hati. Nah, ini tuh. Kabutnya tebal sekali guys. Oke, kita lanjut terus. Ini sekitaran pukul 5 kurang ya, udah seperti ini cuacanya nih. Udah seperti ini gelap nih. Ini mulai pada turun. Wow. Indah banget guys, indah. Oke, lanjut terus, kita ikuti Google Map aja.
Terus kita masih belum bertemu perumahan warga ya. Di depan udah mulai ketemu nih. Ini dia di sini. Kita lanjut ya, lurus. Tadi arahan dari pedagang yang kita istirahat kata suruh belok kiri, katanya potong jalan, tapi ya lebih cepat katanya. Takutnya kita nyasar, kita lurus aja deh. Harusnya tadi belok kiri. Kita lanjut, jalanan udah mulai rusak ya guys. Jalannya hancur. Ini hati-hati ya guys, karena licin. Terus beban motor kita juga kita mesti imbangi. Terus jalanannya cukup, waduh, lihat sendiri lah guys jalannya guys. Apalagi roda style itu ring 12, maka guncangannya agak lumayan. Terus ya guys, terus kita nanjak nih, nanjak jalan rusak, coba bayangin tuh. Terus beban agak lumayan. Kalau sendiri sih mungkin ngimbanginya kita agak mudah, tapi ini kan kita sama keluarga tuh, gelap sekali tuh. Kabut tuh. Lihat tuh, udah mulai tuh. Ini pada istirahat di sini nih, pada jalan nih, karena mobil mereka itu nggak bisa nanjak ya. Bahkan mereka pesan ojek untuk naik ke atas, karena jalannya jauh tuh, ditinggalin sama mobil. Mobil di depan nih, tuh mobil pariwisata. Penumpangnya turunin tadi tuh di jalan tadi, karena mobil nggak kuat karena muatannya. Ini pada jalan nih, ini mobilnya nih. Oke, kita terus lanjut. Jalannya rusak kayak lihat tuh. Oke guys, kita lewati sedan. Ini agak mulai menurun, tapi kabut masih tetap ya guys. Ini udah sangat-sangat dingin nih. Kita tangan ini udah nggak berasa, udah mulai mati rasa tangan, udah sangat-sangat dingin. Ini pemuda setempat. Terus lanjut ya guys, terus lanjut. Lihat, ini masih pukul 5 ya, belum pukul 5 ini, tapi udah gelap seperti ini. Oke, kita lanjut terus, naik terus ke atas. Ini pembantu nih, kalau ada yang crash atau gimana, itu yang membantu para wisatawan yang naik ke atas. Ini nih agak kesulitan kita nih, karena jalannya memang rusak dan begitu nanjak. Tuh, itu yang turun tuh. Terus kabutnya, wow, kabutnya tuh luar biasa kabutnya guys. Lihat tuh, mantap. Wow. Tuh jalannya cukup panjang ya guys, rusaknya. Terus wow. Terus, terus lanjut. Video ini saya buat perjalanan dari Brebes ke Dieng ya, sekitar 5 jam lebih, 5 jam setengah dari Brebes, karena kita jalan santai. Nanti kita lanjut, kita ngapain aja di Dieng, kemana aja, video berikutnya. Ini kita buat, ini jalan agak rusak nih,
Kita buat ini perjalanan dari Brebes ke Dieng, seperti inilah perjalanannya nih. Terus kabut masih menyelimuti ya guys. Bensin tinggal 2 garis dari Brebes. Tadi kita isi full tank 37.000 pakai motor Honda Stelo. Ini tinggal 2 baris, 2 bar. Terus lanjut ya guys. Nah, hujan. Nah, udah mulai enak jalannya. Nah, bensin saya tinggal 1 bar lagi nih. Kira-kira sampai nggak nih ya ke titik 0 Dieng. Oke, terus lanjut karena di sini nggak ada pom bensin ya. Makanya kalau kita mau naik ke Dieng itu minimal bensin harus full lah, biar nanti takutnya nggak cukup. Oke guys, perjalanan ini kita sudahi ya, karena mungkin udah tinggal 5 menit lagi karena hujan mulai turun, jadi takut kameranya bermasalah. Kita belok kiri sampai sini. Tunggu kawan dulu nih. Tunggu kawan di belakang. Dalam 500 meter, belok kanan. Nah, alhamdulillah guys, sampai juga kita ke titik 0 Dieng. Seperti inilah. Kita mau cari penginapan dulu. Ini udah pada kedinginan nih. Tuh, kasihan mereka udah pada kedinginan di sarung tangan. Cukup. Belanja. Dingin ya? Enggak, sombong.